Hai semuanya, kami dari kelompok tema 2 yaitu pengaruh tenaga eksogen terhadap konstruksi bangunan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dika Setiawan, Sinta Meliona Nurwanto, Ivone Nove Endelwis Savitri, Rahul Ferdiansyah, dan Kalista Dani. Apa sih eksogen? Eksogen sendiri itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, sifatnya merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tahukah kalian eksogen itu berasal dari apa? Nah, eksogen sendiri berasal dari air, angin, dan organisme yang menyebabkan pelapukan. Contohnya ada di samping, ada aliran air, lalu gerak angin, dan seekor ayam. Dari pengertian-pengertian sebelumnya, contoh dari eksogen sendiri yaitu pengikisan dan transportasi material tanah dan batuan oleh air yang menyebabkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur perubahan topografi yang dapat mengganggu aliran air. Nah, berikut merupakan dampak dari eksogen, yaitu gesernya tanah yang mengakibatkan longsor serta kerusakan pada bangunan. Contoh, video ini diambil dari kutipan berita pada wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber. Ada atmosfer, contohnya yaitu perbedaan suhu siang yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin. Selanjutnya adalah air, contohnya yaitu ada aliran air, siraman hujan, dan gelombang air laut. Yang terakhir ada organisme berupa jasad renik, tumbuhan, hewan, dan manusia. Erosi, tenaga perombak atau penyiksaan oleh media yang bergerak seperti air sungai, angin, gelombang laut, atau blaster. Erosi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, berikut jenis erosi. Yang pertama ada erosi air. Erosi air ini terjadi karena adanya pengaruh air sungai dan hujan. Intensitas dan curah hujan yang tinggi akan semakin meningkatkan peluang terjadinya abrasi. Contohnya yaitu tebing yang longsor karena tidak adanya resapan air hujan. Erosi percikan. Erosi percikan berasal dari hujan yang jatuh ke tanah. Hal ini sulit diamati oleh mata telanjang. Contoh dari erosi percikan yaitu tanah yang berlubang dan bergenang karena tetesan air hujan. Erosi lembar. Erosi ini berlangsungan pada lapisan tanah bagian atas. Tanah bagian atas akan ikut terbawa aliran air sehingga kesuburan tanah akan berkurang. Jenis ini ditandai dengan tanah pucat dan air keruh. Selanjutnya setelah erosi ada pelapukan. Pelapukan yaitu proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Pelapukan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pelapukan mekanis, kimia, juga pelapukan biologis. Nah, selanjutnya ada pelapukan fisik. Contohnya ada perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Selanjutnya ada pelapukan kimia. Faktor utama dalam pelapukan ini adalah air. Contohnya adalah besi yang terkena air secara terus-menerus akan menjadi karat. Pelapukan biologis. Pelapukan ini terjadi pada kayu bangunan yang dimakan rayap sehingga lapuk atau keropos. Lanjut ke sedimentasi, yaitu peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Berbeda dengan erosi yang merusak material. Sedimentasi ini justru menambah material baru. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sedimentasi.
Yang pertama ada sedimentasi akuatis, yaitu suatu proses sedimentasi yang terjadi karena aliran air sungai. Sedimentasi marine pengendapan bahan yang tidak larut di air, terutama batu dan partikel tanah yang terbawa dari daratan ke laut dan terkumpul di dasar laut. Lalu apa sih solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas sebelumnya? Yang pertama, ada penanaman vegetasi tanah, yaitu dengan menggunakan tanaman yang memiliki akar kuat untuk mengikat tanah. Selanjutnya, kita juga dapat membuat sistem drainase yang efektif, yaitu dengan mendesain drainase yang dapat mengalihkan aliran air hujan dari area rawan, memastikan drainase tidak tersumbat untuk mengurangi resiko erosi. Penggunaan struktur pelindung dengan membangun dinding penahan tanah untuk mencegah longsoran. Pengelolaan penggunaan lahan dengan menghindari pembangunan di area rawan longsor serta melakukan reboisasi. Nah, dari solusi-solusi sebelumnya, yang paling penting yaitu monitoring pemantauan rutin terhadap kondisi lereng dan infrastruktur, juga mengadakan perbaikan segera jika ditemukan tanda-tanda kerusakan atau ketidakstabilan pada bangunan.